Maksudnya habis Rifki, aku baru habis aku Rifki lagi kan baru kau. Aku mau yang susah-susah. Yuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ini di mana nih? Itu kan grabnya lain. Belakang kantor pengadilan Rumah Tafis Quran Sri 3 Malam 3 Desember. Rumah Tafis Quran Semalam tak Sri berdiri Sri. sumpah. Sri Melayu Delhi, belakang kantor pengadilan. Udah cepet, Dah. Ski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas satu fenomena menarik. Banyak orang bekerja, tapi tidak semuanya merasa bahagia. Betul. Bahkan ada yang terlihat sukses, tapi sebenarnya mengalami tekanan kerja. Jadi pertanyaannya, apakah kepuasan kerja benar-benar bisa mengalahkan stres kerja? Tapi kalau kita lihat dari teori, kepuasan kerja itu tidak sesederhana senang atau tidak senangnya. Iya, menurut teori dua faktor dari Frederick Hartsburg, kepuasan kerja dipengaruhi oleh dua hal. Faktor motivator atau prestasi, pengakuan, pengembangan diri. Faktor Hedgepin, gaji, lingkungan kerja, kebijakan perusahaan. Artinya meskipun gaji terpenuhi, belum tentu seseorang merasa puas kalau tidak ada penghargaan atau perkembangan. Nah, untuk stres kerja kita bisa lihat sebagai respon terhadap tekanan kerja yang berlebihan, baik secara fisik maupun psikologis. Jadi stres kerja muncul ketika tuntunan pekerjaan lebih besar daripada kemampuan individu untuk mengatasinya. Menariknya, faktor yang sama bisa menghasilkan dua kondisi berbeda, puas atau stres. Contohnya beban kerja, kalau sesuai kemampuan bisa meningkatkan kepuasan, kalau berlebihan jadi stres. Berarti ini bukan hanya soal kondisi kerja, tapi juga persepsi individu ya. Betul, karena setiap orang punya batas dan cara copingnya yang berbeda. Aku mau lempar pertanyaan kritis nih. Apakah perusahaan saat ini lebih fokus pada produktivitas dibandingkan kesejahteraan karyawan? Kalau kita lihat realita, banyak perusahaan menuntut target tinggi tanpa memperhatikan kesehatan mental. Ini bisa jadi penyebab meningkatnya stres kerja. Lalu, saya mulai ngobrol coba ya. Lalu kenapa banyak karyawan tetap bertahan di kondisi seperti itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, tekanan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, rasa takut keluar dari zona nyaman. Jadi bisa dibilang kepuasan kerja itu kadang dikalahkan oleh kebutuhan hidup. Kita ambil contoh saja, seorang karyawan dengan gaji tinggi tapi sering lembur, tidak punya waktu istirahat dan mengalami tekanan terus-menerus. Secara teori faktor hype ini terpenuhi, tetapi motivatornya tidak, jadi kemungkinan besar dia tidak mengalami kepuasan kerja, malah cenderung stres. Ini menunjukkan bahwa uang bukan satu-satunya indikator kepuasan bekerja. Selain itu, perusahaan juga harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dong, memberikan apresiasi pendukung work-life balance. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya pada karyawan tapi juga organisasi. Dari pembahasan ini dapat kita bisa melihat bahwa kepuasan dan stres kerja adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak ada dipisahkan. Dan yang paling penting, produktivitas tidak boleh mengorbankan kesejahteraan manusia. Jadi pertanyaannya untuk kita semua, apakah bekerja itu untuk hidup atau justru untuk hidup untuk bekerja sama? Terima kasih, sampai Terima kasih, jumpa. sampai jumpa. Ini kayaknya salah nih. Kenapa? Udah salah.